update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Setelah mangkir dari pemanggilan sebelumnya, para pemeran pria dan wanita film porno yang digarap di salah satu rumah produksi di kawasan Jakarta Selatan akhirnya datang dan diperiksa penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. 8 pemeran wanita dan 4 pemeran pria. Entah karena alasan kesehatan atau jadi tameng penahan malu, sejak awal datang pagi hari sampai pergi meninggalkan di Treskrimsus Polda Metro Jaya di malam hari, semua pemeran pria dan wanita yang hadir dan diperiksa sebagai saksi bersembunyi di balik masker dan topi yang mereka kenakan. Mana dari 11 talent wanita, 8 diantaranya hadir dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas saksi terhadap 8 orang talent wanita yang dipanggil dalam kapasitas saksi pada hari ini. 5 talent pria terkonfirmasi dari 5 yang hadir adalah 4 orang. Sekitar kurang lebih 40 pertanyaan. Tentang film sih. Cuma ngadirin panggilan doang, dan aku juga masih jadi saksi. Aku nggak ada mangkir sama sekali sama panggilan dari polisi. Terlibatnya seperti itu, Pak? Iya, Kak. Dikit aja, Kak. Dikit aja, Kak. Bagaimana Kak sih sebenarnya, Kak? Alih-alih tak malu terseret dalam kasus film porno, semua pemeran wanita dan pria yang hadir sebagai saksi kompak bersuara kalau mereka hanyalah korban dari paksaan dan bujuk rayu Irwansyah, sutradara dan produser production house tersebut. Awalnya kita nggak tahu. Saya dikontak awalnya ini film web series, sampai di lokasi saya nggak tahu kalau film kayak gini. Dan satu lagi, kita juga dibilang ini film legal. Tidak sevulgar mungkin gitu, cuman memang daerah-daerah sensitif memang tidak ada, itu semua hanya trik-trikan aja gitu aja. Cuma aku cuma satu episode karena aku udah trauma juga main di situ. Aku dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. Dibayar 1 juta rupiah dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Karena semua adegan dari dia itu cuman teknik kamera, jadi nggak ada yang bener-bener full kebuka gitu. Intinya ditawarin, saya pikir kayak film Pintu Berkah gitu. Alasannya ikut kenapa? Iya. Karena memang dipastikan memang ditawarkan sama Om Irwan ya, Irwansyah. Jadi semuanya memang disuruh dan dipaksa sama Irwansyah. Tak hanya merasa dijebak oleh sang sutradara dan produser film porno, para pemeran wanita dan pria itu juga mengaku mendapat bayaran yang kecil. Tidak seperti yang diberitakan, 10-15 juta rupiah sekali main. Kan ada yang bilang itu kalau misalnya bayarannya 10-15, aku juga cuma dibayar 1 juta rupiah. Cuman memang kalau yang kemarin itu sekitar 10-15 juta, itu enggak. Dan bayarannya tidak semahal itu. Semua orang boleh berdalih dan beralibi apapun, tapi endingnya tetap ada di tangan penyidik kepolisian. Apakah para pemeran pria dan wanita itu memang hanya korban atau malah status hukum mereka bisa meningkat dari saksi menjadi tersangka? Akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Ayolah, udahlah, stop. Ya, berbanyak istighfar, minta ampunan sama Allah, cari rezeki halal. Assalamualaikum. Nama Ruben Onsu akhir-akhir ini tengah jadi bahan perguncingan warganet. Gegarannya meski sudah sukses sebagai presenter dan pengusaha, Ruben malah ikut-ikutan berjualan dalam siaran langsung di aplikasi TikTok. Tak sampai di situ, karena sering berjualan sembako secara live, Ruben juga dihujat dan dituding sebagai salah satu pelaku penyebab pasar Tanah Abang sepi dan merugi. Tanah Abang kosong, artis disalahin. Ini disalahin. Nah, sekarang ya stop, kalau teknologinya semakin canggih, ya jangan masuk Indonesia. Kita pokoknya maunya SMS-an, nggak mau WhatsApp-an, itu aja lah. Ya, gampang.
Yang bikin makin heboh, YouTuber Deddy Corbuzier ternyata ikut-ikutan memberikan sindiran terhadap seleb-seleb yang berjualan secara live di akun media sosialnya. Gak mungkin ada artis top live TikTok jualan sembako, iya kan? Nggak masalah, saya nggak merasa tersinggung sih soalnya. Yang ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan gitu. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya gitu. Kalau untuk minyak, saya punya sendiri soalnya. Itu kan punya sendiri. Dimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya. Di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan, intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya mainin. Kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full. Jadi lu produksi aja gitu. Selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Karena yang ngerasain Mbak, saya itu pernah punya mesin kalau nggak beroperasi itu pasti rusak. Jadinya saya beli semuanya, bahkan beli tadi naik juga mereka yang ayah gimana? Ya nggak apa-apa, gue mah nggak. Tapi buat saya gini, jangan asal bicara, jangan asal mau menjadi pembela atau menjadi pahlawan untuk situasi yang ringkih buat saya. Jadi lakukan dulu. Sebelum lu membela orang lain, lu sudah lakukan apa untuk negara ini? Gitu. Gue nggak bisa ngelakuin apapun. Gue nggak bisa menjangkau semua orang banyak, tapi gue bisa, yang gue selamatkan ya orang-orang sekitar gue dulu. Wajar bila Ruben akhirnya jadi meradang. Pasalnya semua hujatan serta tudingan yang diarahkan kepadanya salah alamat. Ruben justru mengaku banyak membantu pelaku UMKM yang hampir pailit agar bisa survive lagi. Gue ngerasain sendiri bagaimana teman-teman selebriti juga, ya mereka berjuang untuk para UMKM dong. Bahkan banyak di antara mereka yang mana produknya, yuk sini gitu. Ya ilah, persentasenya kan komisinya gede apa enggak coba? Emang berapa sih komisinya? Gue tuh sampai ngakak gitu. Tidak pernah yang namanya merugikan orang lain, justru malah saya itu memberikan sama afiliat-afiliat yang memang pada punya produk dan yang lainnya ya kita bantu pasarin. Jumlah persentasenya juga sedikit, kecil gitu. Tapi kalau saya kenapa mau kayak begitu? Karena saya bisa bekerja dari rumah untuk kerjaan dapat, anak-anak juga dapat.